Jadi saya harus merapat ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kami share screen untuk kuliah hari ini tentang kode etik ya dan tanggung jawab profesi. Tapi kita sudah masuk di profesi kepolisian. Etika dan tanggung jawab profesi kepolisian ini tentunya para mahasiswa, kalau kita membahas tentang masalah tanggung jawab profesi kepolisian, ini sampean harus menguasai tentang hukum material yang diatur di dalam Perkap ya, Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011. Di sana mengatur tentang kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia. Perkap nomor 14 tahun 2001 itu ada 6 bab, ada 32 pasal. Itu hukum materialnya. Jadi yang ngatur tentang masalah sanksi bagi para anggota kepolisian ya tentunya. Ini yang melanggar itu ada di dalam Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian, itu termasuk hukum materialnya, hukum pokoknya, hukum materialnya. Ini kan sama dengan di dalam hukum positif kita. Kalau misalkan hukum perdata, hukum materialnya kan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu hukum materialnya. Lah hukum formilnya apa? Yaitu hukum acara perdata. Jadi kalau ada hukum materialnya tapi tidak ada hukum formilnya, apakah hukum materialnya bisa terlaksana? Oh tidak bisa. Karena apa? Hukum formil itu yang mengatur tentang masalah bagaimana beracaranya, tata caranya seperti apa, gitu ya. Ini penting. Seperti juga di dalam hukum pidana. Hukum pidana kita itu kan ada hukum material disebut dengan KUH, Kitab KUHP ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu hukum materialnya yang ada 500 pasal. Nah, hukum formilnya apa? Yaitu KUHAP. Pajak pidana. KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu termasuk hukum formilnya. Nah, yang kita bahas hari ini terkait dengan profesi kepolisian. Tapi sebelum itu nanti ada sumber kode etiknya ya. Kode etik profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEP. KEP itu kepanjangan dari kode etik profesi polisi ya, ataupun Polri lah. Polisi di Republik Indonesia. Adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Ini saya pernah menangani kasus oknum polisi ya, teman-teman sekalian. Jadi ada salah satu rental mobil, ini memang laris. Kemudian ada salah satu anggota polisi ya, yang ngerental mobil sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mobilnya hilang. Berarti kan anggota polisi telah melakukan penggelapan. Penggelapan. Sebenarnya itu sudah ada tahapan-tahapan, artinya sudah diselesaikan, artinya sudah dilaporkan di tingkat polisi tingkat kecamatan, polsek. Dimediasi dan siap mobil renek, Mbak, mobil hilang, rental mobil kalya saja nih. Rental mobil, ternyata mobilnya mbuh didol mbuh piye, mobilnya gak enek. Terus akhirnya itu sampai 3 bulan lebih kena denda barang. Terus akhirnya dimediasi di tingkat kelurahan sampai Kapolsek. Artinya anggota polisian siap untuk mengembalikan dengan total harga mobil. Perjanjian, tanda tangan, pihak pertama dan pihak kedua, dan di situ ada beberapa saksi termasuk Kapolsek menjadi saksi dan kepala desa juga. Tapi ternyata setelah dibuat perjanjian, kemudian
anggota polisi ini ternyata tidak mengindahkan, artinya dia ingkar janji. Akhirnya yang punya rental itu lapor ke saya, bukan lapor, konsultasi ke saya dan teman-teman tim kuasa hukum. Akhirnya kita melaporkan ke Propam. Propam itu termasuk Propam itu apa? Propam itu yang punya kewenangan untuk memproses anggotanya yang melanggar kode etik terkait dengan kedisiplinan. Sebenarnya anggota Polri itu kalau saya proses secara hukum pidana bisa, tapi saya pakai jalur kode etik. Alhamdulillah kita laporkan di Propos atau di Propram ya sesuai dengan wilayah hukumnya. Kalau kabupaten, kalau desa berada di bawah Kabupaten Kediri ya nanti laporannya di Propram Polres Pare seperti itu. Alhamdulillah di proses sana dalam waktu 1 bulan uangnya dikembalikan. Artinya mungkin ancaman-ancaman bagi anggota polisi yang melanggar kode etik itu luar biasa. Nanti kalau tidak dikembalikan, tidak membayar, tidak mau, ya mobilnya kon goleki, kalau mobilnya nggak ada, mobilnya nggak ketemu, ya maka dia wajib untuk mengembalikan uang atau sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh anggota polisi dengan pihak yang kedua ataupun pihak rental tadi. Alhamdulillah lancar, sukses. Artinya dari pihak Propam, pihak Propos dari kepolisian mengucapkan terima kasih kepada saya selaku penasihat hukum. Karena apa? Saya tidak memproses, tidak melaporkan terkait dengan tindak pidana penggelapan ya. Karena itu masuk tindak pidana penggelapan 372. Karena dia melakukan penggelapan mobil Kalya, mobilnya tidak ada. Itu melanggar atau masuk tindak pidana penggelapan 372, pasal 372. Masuk ke pidum sebenarnya, tindak pidana umum. Itu kalau saya proses secara tindak pidana umum tambah remuk. Tapi pihak Propam mensyukuri dan berterima kasih kepada saya karena saya mengutamakan jalur kode etik. Akhirnya, ya alhamdulillah bisa klien saya juga puas karena mobil walaupunnya mobilnya nggak kembali, tapi kan uangnya itu yang terbayarkan. Nah, ini proses ya bagi para kepolisian yang melanggar pidana, sebenarnya itu melanggar pidana, tapi kita proses secara kode etik. Ini mestinya anggota polisi yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran itu harusnya bersyukur. Karena apa itu kalau saya proses secara pidana tentunya dia harus dipenjara. Proses persidangan seperti masyarakat sipil biasa. Kemudian kami lanjut untuk mempelajari tentang masalah profesi kepolisian, nanti sampai harus menguasai ini ya. Sumber kode etik Polri ini ada di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia ini terkait dengan pembinaan profesi. Kemudian tahun 2012 ini keluar Perkap ya, peraturan kepolisian. Perkap itu singkatan dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian negara. Ini termasuk hukum materialnya ini hukum materialnya. Kemudian ada Perkap nomor 19 tahun 2012 tentang SOTK, Komisi Kode Etik Polri. Ini hukum formilnya ini, Mbak ya. Ini hukum formilnya karena di dalam Perkap nomor 19 tahun 2012 ini mengatur tentang masalah SOTK itu susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri. Artinya untuk masalah Propam, Propos, profesi, panimal itu diatur dalam Perkap ini. Jadi ini hukum acaranya, kalau ini hukum materialnya, kan itu ya. Nah ini tentang masalah peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 ini tentang pembinaan profesi. Artinya anggota kepolisian juga harus dibina. Bukan dibinasakan, tapi dikasih pembinaan terkait dengan profesi, bahwa profesi kepolisian ataupun profesi Polri ini
termasuk profesi yang officio-nable karena dia termasuk penegak hukum ya, sama dengan advokat tadi. Kemudian ini beberapa pasal ya. Beberapa pasal nanti ada pasal 20 ayat 2 ini ya. Ngatur tentang masalah sanksi ya bagi pelanggaran KEP, kode etik profesi Polri berupa ini. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang, KKEP, atau secara tertulis. Kemudian kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kejiwaan, mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 minggu dan paling lama 1 bulan. Ini penting. Atau didiklat, dikasih wawasan. Dan punya attitude yang baik, yang bagus. Kemudian dipindah tugaskan ketika dia melanggar kode etik. Tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. Nah, demosi itu yang berhubungannya dengan jabatan. Dipindahkan, tugaskan berfungsi berbeda ke fungsi yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. Kemudian kalau pelanggaran berat ya ini PTDH ini. Apa PTDH itu? Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri, bisa dipecat. Nah, entah itu nanti yang kemarin saya laporkan di Propam itu entah dipecat atau seperti apa, saya juga tidak tahu. Yang jelas bagi saya uangnya sudah kembali, sudah dibayarkan. Yang jelas di situ ada hukuman ya, sanksi bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian mengenai sanksi pidana yang akan didapatkan oleh anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin Polri tersebut, ini peraturan pemerintah juga mengatur ya, nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota. Ini pasal 8 tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Ini kalau ada polisi gondrong mungkin kan bisa juga dicukur atau oleh atasannya kan. Tindakan disiplin dalam ayat 1 tindakan menghapus kewenangan Ankum ya. Artinya atasannya juga boleh memberikan suatu hukuman untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Kemudian di dalam pasal 9 ini tetap mengacu kepada PP tadi, peraturan pemerintah tentang kedisiplinan. Hukuman disiplin berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat ya untuk paling lama 1 tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, kemudian penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari. Ini termasuk hukuman. Tapi yang paling parah itu gini ya Mbak ya. Misalkan ada oknum ataupun anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan. Tapi ini hanya diproses melalui proses menggunakan hukum material kode etik dan hukum formil kode etik. Lah ini artinya ini kan perlu diteliti juga ini secara akademis. Memang ada kok beberapa kasus yang dilakukan oleh anggota kepolisian, tapi hanya diselesaikan di tingkat propam saja. Artinya hanya diproses secara kode etik. No. Artinya kan dia aman dari hukuman pidana kan gitu ya. Nah, ini ada yang monggo nanti kalau ada kasus seperti itu kan bisa dibuat untuk judul skripsi. Nah ini bagaimana nilai keadilannya, saya kira kalau di situ ada tindak pidana secara umum ya, publik tentunya, maka ya harus juga diproses secara hukum pidana dan juga diproses secara hukum
kode etik juga ini ya. Berarti ada dua bagi anggota kepolisian, selain dia diproses secara hukum positif, misalkan dia melakukan tindak pidana pencabulan, berarti harus diproses sebagaimana dengan hukum acara pidana, ya dilaporkan ke kepolisian, diproses secara pidum maksud saya. Kejaksaan, kemudian persidangan, akhirnya dipenjara. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan diproses secara pidum hukum acara pidana, apakah itu menggugurkan proses secara hukum kode etik? Tidak. Kode etik juga berjalan, proses hukum pidana juga harus berjalan. Lah, untuk fakta di lapangan ini kadang-kadang juga di situ ada tidak keadilan. Nanti kalau misalkan sampean tahu, lah saya kira itu boleh diteliti ya secara akademis. Karena itu menarik juga. Jadi kalau ada yang melanggar tindak pidana secara publik tentunya, baik itu dia melakukan pencurian ataupun melakukan penganiayaan tentunya ya, penganiayaan atau penggelapan, penipuan, itu sebenarnya boleh diproses dengan dua jalur. Secara kode etik jalan, secara hukum acara pidana juga jalan. Perkap ya, Perkap nomor 19 tahun 2002. Tahun 2012 ini Mbak ya. Perkap nomor 19 tahun 2012 tentang SOTK, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Itu jumlahnya di dalam Perkap nomor 19 tahun 2012 ini ada 79 pasal ini, Pak. Termasuk di dalamnya juga mengatur tentang masalah propam. Propam itu apa? Propam itu singkatan dari profesi dan pengamanan yang dipakai oleh organisasi Polri. Ini salah satu struktur organisasi yang ada di kepolisian sejak tanggal 27 Oktober tahun 2002. Tahun 2002 itu presidennya siapa ya? Megawati ya. Ini propam. Kemudian propos ya. Propos adalah merupakan sub atau bagian organisasi dari propam. Berfungsi untuk menegakkan kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan Polri. Jadi nanti kalau ada oknum ataupun anggota Polri yang melakukan pelanggaran, baik dia melakukan penggelapan. Biasanya ini kalau polisi-polisi itu kan berani orangnya kan ya. Dia merasa polisi, jadi polisi. Artinya dia selalu berbuat semena-mena. Ini banyak ini. Bisa jenengan laporkan di mana di propam. Di tingkat kepolisian, tingkat Kapolres itu ada propamnya, ada proposnya ya. Kemudian Paminal ini adalah pengamanan internal di lingkungan Polri. Di lingkungan Polri adalah segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan fungsi pengamanan internal. Jadi di dalam internal Polri itu juga ada Paminal. Ini ada logonya sendiri juga ini. Ada lagi yang satunya namanya profesi ya. Profesi itu ya profesi kepolisian. Sumber apa yang saya sampaikan ini saya mengacu kepada ini pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian ya. Kemudian juga mengacu kepada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian. Ini kurang satu ini, yang satunya adalah Perkap nomor 19 tahun 2012 ya tentang susunan organisasi dan tata usaha kerja Komisi Kode Etik Kepolisian atau hukum formilnya ya. Ini Perkap nomor 19 tahun 2012 ya. Ini tentang SOTK. Nah, juga ada hubungannya dengan Komisi Kode Etik. Jadi Perkap nomor 19 tahun 2011, tahun 2012 tentang SOTK ini
mengatur tentang masalah hukum formilnya ya. Hukum formilnya. Jadi bagaimana cara melaporkannya di mana gitu. Ini kalau di hukum positif kita namanya hukum acara pidana, hukum acara pidana ataupun KUHAP-nya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Besok kita lanjut lagi ya. Ini saya harus persiapan untuk apa itu vaksin. Nanti kalau saya sepaneng terus maka malah itu waktu dicek darahnya tinggi bahaya, nggak vaksin malah. Iya, Pak. Oke, cukup Ya, nanti Pak. kalau ada pertanyaan disimpan dulu bisa kita diskusikan minggu depan nggih. Ngoten mawon, wal afu minkum kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya di chatroom ini ada berapa ini yang absen? Monggo absen di chatroom nggih.